Oke, halo teman-teman IT Cornell. Kita lanjut ke part selanjutnya nih, ke part 4. Jadi di sini kita udah kemarin sebelumnya udah dapatkan data. Oh ya, tapi sebelumnya ada error tuh. Nah, ini errornya karena pada bagian ada perlu kode tambahan pada bagian Gradle-nya. Pada bagian Gradle script, klik pada build.gradle pada modul app. Jadi di bagian bawah sini tambahkan pada compile option seperti berikut. Biar dia bisa, karena errornya di bagian OP HTTP-nya ya. Jadi setelah itu tinggal di Gradle. Dan teman-teman coba running. Nah, harusnya aplikasinya udah nggak error kayak sebelumnya. Dan kita bisa dapat datanya. Nah, kita lanjut ya. Kita close semua, jadi biar kita close yang lain. Oke, biar sedikit rapi, kita pindahin data ini ya. Kita pindahin function ini ke dalam sebuah function. Kode ini, jadi kita buat get news. Jadi kita buat function baru, biar sedikit lebih rapi ya. Dan enak ketika kita mau ngemantenan ketika terjadi error. Nah, kita lanjut. Ini udah berhasil. Selanjutnya, kita akan nampilkan datanya ke dalam aplikasi nih. Nah, di sini kita butuh Resale View untuk nampilin datanya. Nah, pertama sebelum itu kita butuh item. Jadi, item itu apa? Item itu per item gitu. Jadi, maksudnya itu kita mau desain tampilannya itu seperti apa gitu. Misal 1, 2, 3, 4 gitu dan selanjutnya. Langsung aja kita buat dulu bagian item. Jadi pada bagian package ada result tuh. Ada res, kemudian bagian layout, klik kanan, new, tambahkan new layout. Dan kita buat namanya item news. Dan seperti ini ya. Oke, sementara kita pengennya datanya nampil dulu ya. Kita nggak nanti desain tampilannya kita nomor 2 lah. Setelah kita bisa nampilkan baru kita baikin datanya. Jadi perlahan namun pasti gitu. Pertama kita bakal pakai yang namanya linear layout. Biar mudah kita ngaturnya. Kemudian tekan Ctrl Alt L. Ctrl Alt L untuk ngerapiin kodenya sedikit. Tambahkan yang namanya orientation vertikal biar ke bawah. Tambahkan text. Tambahkan text view. Width-nya itu ke sampingnya adalah max parent, jadi ngelebar. Height-nya adalah web content. Baru tambahkan ID dengan nama TV atau text view. TV ya, ini kayak penamaan variable biar enak kita pakainya. TV judul atau title, judul dari newsnya. Lalu Ctrl Alt lagi. Oke, jadi untuk melihat tampilan aplikasinya bisa pakai tools, baru tekan Alt Enter. Baru teks, baru tulis misal berita sekarang. Oke, ini contoh ya, jadi nanti bisa kita baikkan untuk tampilannya. Terus sementara cukup sederhana dulu ya. Jadi kita akan nampilkan dua sih sebenarnya, news dan juga gambar. Tapi untuk sementara kita pakai news dulu. Setelah itu kita kasih padding di bagian bawah 8 dp. Oke, ini udah cukup ya. Mungkin teksnya biar gede sedikit biar kita lihatnya. Text size kita kasih 24 sp. Gak apa ya, ini kayak cuma sementara, nanti kita baikin lebih baik untuk UI-nya. Terus sementara yang penting datanya itu bisa tampil ke dalam aplikasi. Oke, di main activity kita buka soft project-nya. Oh ya, untuk mempercepat buka kayak gini ya, apa namanya ini, untuk membuka strukturnya, itu teman-teman bisa tekan Alt 1. Jadi dia itu akan project yang ini, Alt 1. Jadi kayak gini, biar cepet Alt 1. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita lanjutkan untuk menambahkan Resale View. Pada package main, kita tambahkan kotin kelas baru dengan nama news adapter.
Dan di sini kita aktivitas newsnya, terus juga tambahkan sebuah parameter. Jadi seperti ini ya. Jadi ini kayak untuk adapter untuk reseller view-nya. Silakan teman-teman tambahkan seperti berikut. Caranya seperti yang tadi. Jadi kebanyakan kita dibantu oleh Android Studio. Tinggal banyakkan Alt Enter dan beberapa ketik gitu. Silakan teman-teman juga buat. Dan untuk freeholder yang kita ketik itu taruh di bagian bawah. Dan kita ubah jadi inner class. Jadi begini ya. Kita rubah jadi view holder. View-nya gede terkecil. Oke, kita tambahkan sebuah variabel dan function baru di sini. Jadi pertama kita tambahkan variabel private news dengan tipe data adalah ada perubahan, yaitu di news response ini bukan new response ya, tapi coba kita lihat ke response. Di response ini kan bahasanya itu pembungkusnya, sedangkan yang kita mau ambil adalah artikel item sebenarnya. Jadi harusnya di sini adalah artikel item. Nah, apa sih gunanya listener ini? Listener dengan tipe data seperti ini. Nah, jadi nanti ketika item di reseller view ini dipilih, nanti listener ini bakal dipanggil. Nanti kita taruh di bagian folder ya. Terus sementara nanti kita lanjut lagi di bagian news, kita tambahkan news private. Kita tambahkan for news Oke, seperti ini ya. Jadi ini variabel untuk menyimpan semua data news. Jadi terus tambahkan juga function untuk set news. Jadi datanya nanti dikasihkan lewat sini ya. Jadi set news article items, terus news this.news sama dengan news. Jadi seperti ini harusnya mutables. Oke, seperti ini ya. Jadi this.news itu ngarah yang di luar ya, dan news untuk bagian yang di dalam ini. Kita kembali sedikit ke response. Nah, di artikel item itu adalah list. Nah, jadi bahasanya kita mau ngambil variabel ini nanti ya. Kita lanjut ke adapter. Nah, selanjutnya kita isi semua nih sesuatu. Yang mudah dulu yang pertama adalah get item. Get item tinggal news.size. Oke. Aku pakai return. Jadi dia ngasih ukurannya. Dan sebagai tambahan di sini kita tambahkan yang namanya notify dataset change. Jadi ketika function ini dipanggil, datanya akan diupdate oleh adapternya. Oke, satu persatu. Pertama kita ke on create field holder. Jadi di sini tambahkan kode kayak gini. Jadi ini kita untuk layout inflator nih. Jadi kita ngambil layoutnya kita masukkan ke dalam adapter, yaitu item news yang sudah kita buat sebelumnya. Dan dia butuh konteks atau parentnya, dan juga kita nggak nge-attach ke rootnya. Oke, di on bind view holder kita ambil holder yang atas ini ya, di view holder .bind. Jadi bindnya nanti kita taruh di bawah view holder functionnya. Terus kita ngebind news, ambil datanya dengan position ini. Kemudian di bind alt enter, baru kita create berfunction di sini. Oke, kita ubah jadi news. Oke. Nah,
di sini ada item view yang udah kita buat sebelumnya. Ada kan TV namanya, TV title sama dengan news. Kita pakai apa sih? Nah, title. Kalau kita mau lihat, kita balik lagi ke Postman. Nih, ada author, title, dan source. Berarti title nih adalah judulnya. Text. Oke, seperti ini ya. Dan tambahan item view set on click listener. Jadi ketika item view, itemnya news ini diklik, maka akan terjadi sesuatu nih, yaitu kita panggil listener yang di atas. Nah, kok nggak ada sih? Nah, ini karena kita nggak nambahin yang namanya private flow. Jadi cuman nggak bisa dipakai jadi kalau nggak ada. Jadi listener baru masukkan news di sini. Nah, untuk sementara seperti ini dulu nih. Kita yang penting datanya nampil dulu di dalam aplikasi kita. Adapter udah jadi, udah selesai nih. Kita lanjut ke main activity. Oke, sekarang kita ke activity main ya. Nah, di activity main kita perlu nambahkan yang namanya reseller view. Ini teks kita hapus aja. Kemudian ketik reseller view, match parent dan juga match parent. Jadi orang bakalan gede. Terus untuk item, pilih itemnya adalah item news. Nah, jadi tampilannya itu begitu, ID-nya baru RV news. Jadi reseller view news. Item. Oke, kita kembali ke item news nih. Ada sedikit kurang tepat. Height-nya kita ganti jadi word content. Ketika kita kembali ke activity main, maka tampilannya seperti ini. Jadi nanti sesuai datanya berapa banyak dia akan kolom gitu. Concernnya kita rubah jadi frame layout. Terus sementara kayak gini nggak apa. Linear aja deh, linear out. Terus di bagian bawahnya juga kita jadikan linear out. Oke, seperti ini dulu ya. Kita lanjutkan ya. Kita buat function baru yang init reseller view. Alt enter, create function init reseller view. Di sini baru kita tambahkan reseller view-nya rv.news.adapter sama dengan news adapter. Nah, di sini kita masukkan listenernya, jadi bukan pakai kurung gitu, tapi kurung kayak gini. Jadi ketika akan ada klik, maka kode yang di dalam sini akan dijalankan. On click, sebut aja dulu on click ya. Terus di bagian atas rv news.layout manager sama dengan linear layout service. Oke, linear layout manager service. Oke, ini ya. Dan sampai sini kita coba running nih. Oke, sampai sini kok datanya nggak ada muncul gitu kan. Nah, ini terjadi karena kalau kita lihat lagi nih adapter nih, kita udah panggil ini news adapter, tapi kita belum panggil settings-nya. Jadi datanya belum dikasihkan ke adapter. Jadi cara yang ngasihnya itu adalah di bagian get news. Di sini baru dia ngasih ke adapter. Nah, caranya gimana? Nah, caranya kita buat dulu variable global gitu, dan bisa diakses. Namanya adapter. Kita pakai let init ya, let init for adapter. Nah, jadi adapternya nanti kita
ketika ini reseller view, dia di sini adapter sama dengan kita pakainya news adapter gini. Nah, berarti adapter yang di sini kita pindah di sini. On click. Nah, jadi gini kodenya, dan di sini nanti adapternya dipanggil nih. Jadi adapter dot set news. Jadi dia ngasih tahu ini news, ini kabar apa? Kabar yang baru nih, udah diupdate gitu kan. Yang ngasih adalah respons ini. Jadi kita ngambil caranya gini, if response dot. Jadi biar kita mastiin bahwa response dot body jadi articles. Jadi artikelnya di sini. Jadi kita ngasih ke set news di sini. Oke, nah kita pakainya tuh tabeleskan, tapi ternyata di sini dia pakainya list. Jadi kita rubah aja tuh yang di set news menjadi list gini. Jadi yang di sini juga kita ubah jadi, tapi yang di CD list jadinya list of. Jadi ginilah coding gitu kan, nggak semuanya langsung begitu sempurna dari awal sampai akhir. Semua bakalan sama gitu kan. Nah di sini karena dia null, ada kemungkinan null, kita pakai gini nih, if article null. Jadi kita pastikan bahwa dia itu nggak null karena ada resiko bahwa dia bilang ini datanya bisa null. Nah ini juga artikel itemnya juga ada kemungkinan buat null. Jadi nah kita bisa buat kayak gini nih. Jadi artikelnya kita pastikan bahwa kita bilang nih, wah artikelnya nggak bakal null sebenarnya ya. Jadi kita bisa buat kayak gini. Jadi list artikel ada. Nah, jadi pas di sini kita tinggal pass expression. Kita lihat nih, dia jadi masih tahu bahwa ini nggak null gitu. Jadi kalau kita enter dan ini kita nggak apa, baru kita coba running lagi aplikasinya. Nah, akhirnya datanya udah nampil nih ya. Jadi masih belum rapi, jadi masih perlu perbaikan dan biar datanya itu betul-betul enak dilihat. Oke, sampai sini dulu video pada part ini, dan nanti saya lanjutkan lagi untuk part selanjutnya. Dan tetap semangat buat belajarnya.